Mungkin lari kemana-mana karena dia paling gampang dicari. Cari saja dia di lokasi syuting pasti ada. Tidak mungkin lari kemana-mana. Sudah saya jelaskan semua dan saya mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Oke. Yuk, bismillah. Oke, Bang Fahmi mungkin bisa desain tadi kan habis menjenguk Kadiki di Serang. Ya, seperti jadi apa? biar kejadiannya itu jelas. Saya tadi datang ke kejaksaan untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani yang diajukan dengan jaminan saya sebagai advokat menjamin bahwa Nikita tidak akan melarikan diri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah ada di kejaksaan. Supaya clear ya, jadi jangan sampai ke sana kemari orang yang nggak ngerti hukum menanggapi persoalan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sudah komunikasi dengan Kasipidum, saya jelaskan persoalannya bahwa di sini Nikita dalam proses di kepolisian, catat bahkan pada saat di kepolisian itu pun Nikita itu sempat rumahnya didatengin dengan beberapa orang petugas dari kepolisian, penyidik namanya. Namun penyidik tidak melakukan penahanan. Itu suatu hal yang luar biasa di mana penyidik menggunakan hati nuraninya. Ya, ingat, menggunakan hati nuraninya, kemanusiaannya untuk tidak melakukan penahanan. Karena apa? Ada satu pasal yang paling krusial dari persoalan ini. Pasal yang paling utama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, itu ancamannya hanya 4 tahun. Kalau menurut KUHP, pasal dengan ancaman tidak di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan penahanan. Jadi kasus ini adalah pencemaran nama baik. Artinya pokok masalah yang paling utama di pasal 27 ayat 3. Kalau pasal 27 ayat 3 itu adalah ibu kandung dari sebuah persoalan. Tidak mungkin tiba-tiba anaknya yang diakui, ibunya tidak diakui. Logikanya seperti itu. Artinya itulah yang dijadikan dasar pertimbangan dari penyidik pada saat itu tidak melakukan penahanan. Karena memang yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Hanya pencemaran nama baik. Kalaupun ada pasal lain, itu adalah pasal bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga tidak bisa terus pasal ini yang dipergunakan, itu silakan Pak. Tapi yang jelas pasal ini pencemaran nama baik, bukan kasus narkotika, bukan kasus teroris, bukan kasus pelanggaran HAM. Ya, bukan juga kasus pembunuhan. Artinya tidak ada pasal-pasal yang menyebabkan kita harus ditahan. Itulah yang menjadi dasar. Namun ada persoalan beda pada saat kejaksaan mempunyai pemikiran beda dalam menanggapi itu, silakan. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa kasus ini adalah pencemaran nama baik. Ya, dan semua harus tunduk pada surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menko Info tentang keputusan bersama. Ya, di mana aturan-aturan ITE semua ada, itu ada semua dan mereka semua sudah paham. Tadi saya sudah ngobrol sama bahwa Nikita itu adalah single parent, ya, ada anak 3. Dan dia tidak mungkin lari kemana-mana karena dia paling gampang dicari. Cari saja dia di lokasi syuting pasti ada. Tidak mungkin lari kemana-mana. Sudah saya jelaskan semua dan saya mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Seperti itu tadi. Dan setelah itu saya ketemu Niki. Niki hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dia hanya ingin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anaknya, terutama Loli. Karena Loli yang bisa berkomunikasi yang paling dewasa dan kenal dengan saya. Karena lebih dari 12 tahun saya bersahabat dan sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga. Sebentar lagi mungkin saya akan bertemu. Itu yang paling terpenting juga, dia juga menyampaikan bahwa Bang, saya bukan hanya kepikiran anak saya juga saat ini kepikiran bagaimana yang selama ini saya melakukan kewajiban terhadap beberapa anak yatim, hampir 1.500 anak yatim piatu yang selama ini disantuni oleh kita. Itu cerita kepada saya dan juga ada beberapa panti jompo, orang-orang yang di panti jompo sekitar 80 orang. Jadi dia nggak menanyakan pasal-pasal semuanya, karena bagi Nika ini bukan persoalan yang luar biasa. Ini kasus pencemaran nama baik. Dia memposting sesuatu di mana ada orang lain merasa tersinggung. Saya tidak tahu siapa yang tersinggung, luar biasa sekali. Sehingga menyebabkan sedemikian rupa ini kasus biasa.
Ini bukan kasus apa, ini pencemaran nama baik. Dan itu banyak peraturan, ini tafsir. Apakah orang memposting ini mencemarkan nama baik, itu tafsir. Beda dengan kasus pembunuhan, orang dibunuh kelihatan mati, sudah selesai. Tidak bisa kita tafsirkan lagi. Ya seperti itulah. Tadi sempat ngomong panjang lebar, saya sama Niki dan sudah disampaikan ke Niki, sebentar lagi saya mau coba mau telepon Loli, anaknya saya sampaikan. Dia santai aja. Dan saya bilang sama Niki ini karena ini supaya persoalan hukum itu akan saya sampaikan nanti di dalam persidangan. Niki hanya menyatakan sambil dia bilang, Bang, di dalam situasi hukum yang tidak jelas seperti ini, saya hanya berdoa, ya Allah, mohon orang-orang yang mendolimi saya ini bisa diberikan rahmat. Seperti itu, supaya sadar bahwa manakala orang mendolimi orang itu akan Allah yang turun tangan menyelesaikan. Artinya hukum Allah yang akan turun tangan di dalam persoalan manakala ada persoalan yang simpang siur seperti ini. Ini kasus pencemaran nama baik. Dahsyatnya lebih dari kasus narkotika, dahsyatnya lebih dari kasus teroris, dahsyatnya lebih dari kasus pembunuhan. Bang, pesan apa Niki ke abang untuk Loli memberikan? Kagak. Abang kan dekat sama Loli, abang biasa berkomunikasi, sering kenal. Ya udah nanti saya sampaikan, urusan saya menyampaikannya. Apa pesan dari mamanya nanti saya sampaikan. Mungkin. Oke. Loli sempat dapat bulian juga, Bang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.